Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Dr. Sri Imawati MPD, yang telah memberikan waktunya untuk kelompok kami untuk menjelaskan tentang penyusunan butir soal dan menganalisis butir soal. Baiklah, kami kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Eko Sri Mauludinawati, Kak Aisyah, Ibu Irma Yanti Bauda, dan Bapak Alkoni Mahesa. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan butir soal. Seperti kita ketahui bersama, apabila proses belajar mengajar yang kita lakukan adalah diperlukannya penilaian dalam setiap kegiatan pembelajaran. Untuk apa? Kita memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kualitas perilaku peserta didik termasuk potensi belajarnya. Nah, bagaimana untuk mengetahui peningkatan ini? Ya, tentu diperlukan penilaian. Dalam langkah-langkahnya ataupun dalam penentuan pencapaian hasil belajar ini, kita harus mendapatkan instrumen terdahulu yang harus dipersiapkan. Menurut tim Pusigian tahun 1997, langkah-langkah pengembangan suatu tes prestasi belajar adalah: 1. Penentuan tujuan tes, 2. Penyusunan kisi-kisi, 3. Penulisan soal, 4. Penelaahan soal atau review atau revisi soal, 5. Uji coba soal, masuk analisis dan perbaikan, yang 6. Perakitan soal yang akan menjadi rangka tes. Tapi dalam hal ini kami akan memfokuskan pada penyusunan butir soal yang akan digunakan atau untuk melengkapkan dari segi aspek kognitifnya. Nah, sebelumnya akan disampaikan peringkat kognitif menurut taksonomi Bloom. Menurut Moore, Lee, dan Stanley tahun 2010, taksonomi Bloom yang mencakup mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan kreasi merupakan urutan dari yang paling rendah atau peringkat ke-1 ke yang paling tinggi, peringkat ke-6. Selanjutnya menambahkan bahwa terdapat kategori-kategori seperti lower level of thinking atau LOT, higher level of thinking atau yang biasa kita sebut HOT. Nah, hal ini senada dengan pendapat Thomas. Menurut Thomas dan Chomsky tahun 2007 yang mengatakan HOT is thinking on a higher level than memorizing fact or telling something back to someone exactly the way that it was told to you. When a person memorizes and gives back the information without having to think about it, we call it rote memory. That's because it's much like a robot. It does what it's programmed to do, but it doesn't think to itself. Kata kerja dapat digunakan pada peringkat kognitif Bloom dapat dilihat berupa tabel. Tapi dalam hal ini saya akan mencoba jelaskan peringkat atau kata kerja dalam peringkat kognitif Bloom. Kata kerja dalam peringkat kognitif Bloom yang terdapat di dalam tabel yaitu terdiri dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Nah, kita menyebutkan C1 itu terdiri dari kata kerja yaitu 1. Menyebutkan, menghafal, mengidentifikasi, menuliskan, menunjukkan. Kalau C2 itu membedakan, membandingkan, menjelaskan, mengilustrasikan, menduga, menguraikan, menghubungkan, menerjemahkan, meringkas, dan menggolongkan. Untuk C3 yaitu menggunakan, menerapkan, membentuk, mengatur, menghitung, menentukan, menyelesaikan, melakukan eksperimen, mendemonstrasikan. Untuk C4, menganalisis, membandingkan konsep, memprediksikan, mengorganisasikan informasi, mengupas, itu C4. Dan untuk C5-nya yaitu mengkritik, menentukan, memberi keputusan, merekomendasikan, menyetujui pendapat. Untuk C6 yaitu mengkreasi, merancang, menyintesis, membuat proposal, dan membangun. Demikianlah penjelasan tentang penyusunan butir soal menurut Bloom. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan ke rekan kami. Oke teman-teman, sebelum belajar kita ice breaking dulu ya. Oke, jadi kita nyanyiin lagu bareng-bareng. Oke, lagunya seperti ini.
Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Ayo tepuk tangan. Yeay. Oke teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang penentuan tujuan atau penyusunan dari butir soal ya teman-teman. Yang pertama, tujuan dari menyusun butir soal ini ya bisa ada tujuan khusus dan juga ada tujuan umum. Tujuan khususnya itu yaitu untuk mengetahui penugasan materi, tes diagnosis atau tes seleksi ya. Adapun tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui pengetahuan umum dari sekelompok responden atau sekelompok orang gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain pada tingkat kognitif mana mereka menguasai materi yang telah diberikan gitu ya. Nah, selain itu tujuan dari penentuan tujuan ini yaitu agar tesnya itu jelas gitu ya, lebih terarah, dan juga ruang lingkup pengembangan tes selanjutnya juga jelas gitu ya. Nah, ini untuk penentuan tujuan dari butir soal ya. Lalu berikutnya yaitu ada penyusunan kisi-kisi ya. Nah, penyusunan kisi-kisi itu apa sih? Jadi kisi-kisi itu adalah panduan atau acuan ya teman-teman ya dalam menyiapkan bahan ajar, menyelenggarakan pembelajaran, dan juga mengembangkan butir-butir soal uji ya. Kisi-kisi dari soal tes yang juga merupakan bagian dari silabus ini biasanya berisi standar kompetensi dasar, dan juga materi pokok. Selain itu bisa juga berisi tentang kegiatan pembelajaran, penilaian, waktu, dan juga sumber belajar gitu ya. Adapun yang harus diperhatikan dalam penyusunan kisi-kisi yaitu ada KD, SK gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada penyusunan atau penulisan butir-butir soal atau tes ya. Nah, jadi penulisan butir-butir soal atau tes ini merupakan hal yang penting ya teman-teman ya. Hal yang penting dalam apa? Dalam upaya pengembangan alat ukur kemampuan dan juga tes yang baik ya. Penulisan soal ini menjabarkan indikator jenis dan juga tingkat perilaku yang hendak diukur menjadi pertanyaan-pertanyaan karakteristik sesuai dengan perinciannya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Selanjutnya, telaah soal atau analisis kualitatif soal. Telaah soal atau analisis kualitatif soal adalah mengkaji secara teoritik soal tes yang telah tersusun. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. Selanjutnya, uji coba soal. Uji coba soal pada dasarnya adalah upaya untuk mengetahui kualitas soal tes berdasarkan pada empirik atau respon dari peserta tes. Hal ini dapat terwujud manakala dilakukan analisis empirik atau analisis kuantitatif, baik menggunakan teori klasik maupun teori modern. Selanjutnya, analisis empirik. Untuk mengetahui kualitas butir soal, maka hasil uji coba harus dianalisis secara empirik. Ada 2 pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis empirik, yaitu yang pertama teori klasik dan yang kedua teori respon. Masing-masing pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk responden yang kecil atau kurang dari 100, lebih cocok menggunakan teori klasik. Sebaliknya, untuk responden yang besar, lebih dari 200, lebih baik cocok menggunakan teori respon butir. Selanjutnya, rakitan soal tes. Agar soal tes yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya, maka soal tes harus valid dan reliable. Butir-butir soal perlu dirakit menjadi alat ukur yang terpadu. Hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes adalah urutan nomor soal, pengelompokan bentuk-bentuk soal, tata letak soal, dan sebagainya. Untuk itu, ada baiknya soal tes disajikan mulai dari butir mudah ke yang susah. Pengelompokan yang rapi, tata letak bagus, dan tidak terpotong-potong kalimatnya, dan kemasannya pastinya menarik. Selanjutnya, penulisan butir soal yang hot. Sebelum penulisan butir-butir soal dimulai, terlebih dulu perlu dicermati peringkat kognitif atau taksonomi Bloom yang mencakup mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Selanjutnya, taksonomi ini direvisi
Menurut Anderson, Elway, dan Kratworth, DR tahun 2001, yakni evaluasi berada pada tingkat 5, sedangkan sintesis ditiadakan diganti dengan kreasi yang ditempatkan pada peringkat 6. Contoh pada masing-masing tingkat kognitif Bloom dapat dilihat pada tabel 2. Baik, selanjutnya di sini ada contoh butir soal pada masing-masing tingkat kognitif Bloom. Yang pertama, butir soal uraian, dan yang kedua ada butir soal pilihan ganda. Selanjutnya, butir soal uraian mencakup mengingat. Contohnya, sebutkan ibu kota Republik Indonesia. Adapun soal pilihan gandanya tentang mengingat, yaitu ibu kota Republik Indonesia adalah contoh A. Bandung, B. Surabaya, C. Jakarta, dan D. Medan. Selanjutnya, contoh uraian mencakup memahami. Contohnya, berilah contoh binatang kelas herbivora. Selanjutnya, contoh pilihan gandanya yaitu berikut ini termasuk binatang kelas herbivora kecuali A. Sapi, B. Kambing, C. Harimau, D. Kerbau. Oke. Mungkin itu saja dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Alkoni. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang analisis butir soal kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam poin ini ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui, seperti analisis soal tes, di mana dalam analisis soal tes ini tujuannya untuk mencapai butir-butir soal yang valid dan reliable. Maka butir soal itu perlu dianalisis, yakni analisis secara teoritik atau yang biasa kita sebut dengan telaah butir, kemudian analisis kuantitatif. Tujuannya apa? Untuk melihat tingkat kesulitan butir soal, daya beda butir soal, dan keberfungsian distraktor. Nah, keberfungsian distraktor ini maksudnya jawaban pengecoh yang memiliki perbedaan tipis dengan jawaban yang benar, sehingga biasanya mahasiswa ini sedikit terjebak dalam menjawab soal tes yang diujikan. Kemudian seperti apa sih analisis butir kualitatif dan kuantitatif? Yang pertama kita bahas dulu analisis kualitatif, atau yang biasa dikenal dengan telaah butir atau telaah kualitatif, atau yang biasa juga disebut dengan analisis teoritik. Nah, ini dilakukan sebelum butir-butir soal diuji cobakan dan dianalisis secara empirik. Nah, aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam telaah kualitatif ini, yaitu yang pertama adalah aspek materi, kemudian konstruksi, bahasa dan budaya yang kemudian ditelaah berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Dan hal ini juga menurut tim Pusbang Sisjian itu sekitar tahun 1997-1998, itu kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam menelaah butir soal itu yang berbentuk objektif, yaitu pilihan ganda. Nah, dalam hal ini terdiri dari aspek materi, aspek konstruksi, kemudian aspek bahasa atau budaya. Nah, dalam analisis soal tes secara teoritik yang dikaji itu adalah kesesuaian antara butir-butir soal dengan tujuan atau indikator, kemudian apakah soal tes ini sudah memenuhi validitas isinya atau belum. Soal tes juga ini dicermati berdasarkan penggunaan bahasa, kejelasan, dan kesingkatan dalam penggunaannya ini ya. Kemudian juga bisa dilihat kejelasan dan kefungsian tabel atau gambar yang digunakan. Kemudian juga pilihan jawaban itu juga harus dicermati homogenitasnya dan kejelasannya. Selain kaidah untuk telaah butir secara teoritik, pedoman penskoran ini juga harus jelas agar objektivitas pemberian skor oleh guru dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pedoman pemberian skor untuk setiap butir soal uraian itu harus disusun sesegera mungkin setelah kalimat-kalimat butir soal tersebut selesai dirumuskan. Nah, untuk pedoman pemberian skor sendiri tidak boleh disusun saat koreksi akan dimulai. Nah, ada perbedaan pedoman penskoran antara soal bentuk pilihan ganda dan soal yang berbentuk uraian. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik di antara keduanya yang secara rinci. Nah, untuk pemilihan bentuk soal mana yang akan dipakai harus memperhatikan karakteristik soal seperti yang telah diuraikan, di mana tujuan penilaiannya juga harus tepat dan efisiensi. Dan untuk kajian yang jumlah pesertanya sangat banyak, maka soal pilihan ganda itu harus lebih efisien, baik itu dilihat dari segi waktu maupun dari segi biaya yang akan dikeluarkan. Nah, setelah tadi kualitatif kita bahas, sekarang kita analisis kuantitatif seperti apa. Nah, kalau analisis kuantitatif ini kalau dilihat atau menurut pendekatan teori tes klasik itu menghasilkan karakteristik butir yang meliputi tingkat kesukaran, kemudian daya pembeda, dan efektivitas distraktor. Selain itu juga dengan analisis kuantitatif, pendekatan teori klasik juga dapat diketahui reliabilitasnya, yaitu soal tes dan kesalahan baku dalam pengukuran. Nah, untuk melihat tingkat kesukaran, daya pembeda, dan juga efektivitas distraktornya, itu dilakukan analisis setiap butir tes. Sedangkan reliabilitas dan kesalahan pengukuran baku dapat dilihat
dengan cara menganalisis soal tes secara keseluruhan. Kesesuaian karakteristik butir dengan jenis dan tujuan tes itu sangat menentukan kualitas butir tes. Daya pembeda atau daya beda suatu butir tes sebenarnya berfungsi untuk menentukan dapat tidaknya suatu butir tes itu membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok itu. Nah, tujuan dari penelaan daya pembeda ini adalah untuk melihat kemampuan butir tes tertentu dalam membedakan antara pengambil tes yang berkemampuan tinggi dan pengambil tes yang berkemampuan rendah. Nah, ada beberapa cara yang digunakan untuk menghitung daya pembeda, yaitu dengan menggunakan indeks diskriminasi, kemudian indeks korelasi, dan indeks keselarasan. Nah, pada penelitian ini hanya dibahas dua cara, yaitu untuk menghitung daya pembeda dengan metode korelasi, yaitu korelasi poin biserial dan korelasi biserial. Untuk dalil yang terkait dengan penilaian, yaitu menyusun dan menganalisis butir soal, itu terdapat pada Quran Surah Qaf ayat 17 dan 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kalau bicara tentang ini ya, pembuatan butir soal dan analisis butir soal itu lebih pada karena kita di sekolah dasar kan masing-masing ada standarnya gitu ya. Nah, kalau sekolah dasar itu berarti bagaimana kemudian guru ada standarnya untuk misalkan UTS gitu kan, atau yang UAS atau PAS itu kan standarnya kalau misalnya PG-nya berapa gitu kan, terus essay atau URN berapa itu harus dihitungkan kan, kita tahu standarnya kan, mana yang eksak mana yang bukan eksak gitu. Nah, termasuk kalau misalkan analisis sebenarnya sih guru pasti sudah mahir ya, sudah tahu kan penempatannya gitu loh untuk tingkatan atau level kesukaran butir soal, nomor berapa ke berapa kesukarannya misalkan tinggi. Nah, terus ada yang sedang, ada yang rendah juga itu kan. Itu untuk mengantisipasi kalau misalkan di yang nomor soal susah kemudian siswa mengalami kesalahan kan akan dibantu sama yang sedang dan rendah gitu. Sama juga dengan yang skor di esai atau uraian juga itu harus diperhatikan juga, mana yang sulit, mana yang sedang, mana yang tingkat kesukarannya rendah gitu. Jadi poinnya berbeda gitu kan, tidak disamaratakan. Misalnya PG 35 gitu kan, kemudian terus yang esainya 5 tapi poinnya sama, itu kan juga akan berimbas ke siswa gitu ya. Jadi yang pasti kalau bicara analisis butir soal itu, jadi bagaimana kemudian guru sebijak mungkin sepaham mungkin gitu kan membuat butir soal, tapi dengan analisisnya gitu kan, analisis materi yang sudah disampaikan dan juga analisis tentang tingkat kesukarannya gitu. Terima kasih. Proporsional itu kayaknya Adit lagi ngoreksi gitu ya, Adit? Kamu lagi ngoreksi pilihan ya, ganda Pak, atau isai? Pilihan ganda sama esai. Yang isai coba bagaimana kamu meriksanya? Kalau saya ini ada sistem poin, Pak. Misalkan betul itu poinnya 5, jadi ntar total pilihan ganda, isian singkat sama esai, total poinnya misalkan 50. Nah, setiap satu nomor di esai itu misalkan kalau betul jawabannya sama dengan kunci jawaban, maka dapat poin 5. Mendekati itu poinnya 3, dijawab tapi salah, maksudnya tidak mendekati sama sekali tapi dijawab itu poinnya 1, tidak dijawab itu 0 gitu, Pak, sistemnya untuk yang esai. Oke. Supaya kamu lebih adil antara yang satu dengan yang satunya, seimbang begitu ya, jawaban nomor 1 ya, Pak, dan yang nomor 1 ini dan nomor 1 yang lainnya itu gimana supaya kamu dalam waktu mungkin yang sama, mungkin yang berbeda, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan gitu ya, bagaimana caranya? Dengan siswa yang lain maksudnya, Pak, jawaban dengan siswa yang lain yang sama gitu. Ya. Kalau untuk ujian saya sifatnya objektif, jadi tidak memandang, misalkan nomor 31 itu kan esai, jawaban siswa yang pinter itu betul sesuai kunci jawaban, dan siswa yang biasa saja menurut saya ya, tidak begitu spesial dari kognitifnya juga betul ya, saya menghitung itu nilai yang sama, Pak. Oke.
Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ini saya sampaikan tadi kan ilmu yang saya dapat dan masih saya sangat ingat ketika dari Prof. Toti Sukamto, ya, ahli evaluasi